Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kau hadir di sini, Allah Maha Kuasa memberkati hidupku. Kau hadir di sini, Allah yang menyediakan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik. Anugerah-Mu Yesus tak berkesudahan. Kau Allahku yang baik. Oh, Kau Allahku yang baik. Kasih setiamu tak pernah berubah. Kau Allahku yang baik.
Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Yang bersuka cita berlambaikan tangan tertinggi, kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari buka hati kita bersama, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kalau kami boleh berada di tempat ini Tuhan Yesus. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu di tempat ini datang ke hadirat-Mu Tuhan Yesus, mengucap syukur, berdoa, dan membawa korban syukur yang terbaik yang akan kami persembahkan untuk Engkau Tuhan Yesus. Biarlah Kau memberkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Lawat setiap kami di tempat ini Tuhan Yesus. Biar kami di tempat ini Tuhan boleh mengalami perubahan ya Tuhan Yesus. Sesuatu terjadi atas hidup kami ya Bapa. Kami percaya berkat Tuhan begitu melimpah dalam hidup kami. Itu sebabnya sore malam hari kami membawa ucapan syukur kami akan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus. Nyanyian yang baru bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Inilah pujian syukur kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita umat Tuhan yang percaya bersama berkata, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya. Mari bawa sembah kita ke hadapan Tuhan sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan.
Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau terus memuji Engkau, sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita umat Tuhan yang siap memuji dan menyembah Tuhan lebih lagi bersama berkata, tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Saudara, bahwa banyak saudara yang percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Dialah sumber kekuatan bagi setiap kita. Angkat tanganmu tinggi, kasih tos kanan kirimu dulu. Katakan Allah kita Allah yang luar biasa. Haleluya. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Dialah kekuatan bagi setiap kita. Haleluya.
kita sudah memuji, menyembah Tuhan. Saya percaya saudara, waktu kita memuji, menyembah Tuhan dengan segenap hati kita, maka Tuhan bertahta di atas puji-pujian penyembahan kita. Dan saya percaya kalau Tuhan hadir, Tuhan membawa segala yang terbaik dari kerajaan surga bagi saudara dan saya. Saya percaya segala berkat terbaik diberikan oleh Tuhan bagi kita. Segala kuasa yang terbaik di surga juga dilepaskan bagi saudara dan saya. Nah, mari sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, kita satukan hati di dalam doa. Ya Aba, ya Bapa, kami mengucap syukur kepadamu kalau di minggu pagi ini Tuhan, 19 April 2020, Engkau izinkan kami untuk kembali sama-sama beribadah. Tuhan, terima kasih buat campur tangan dan pemeliharaanmu di dalam masa-masa kami mengalami karantina ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan ada bersama kami, Tuhan ada di dalam setiap rumah tangga keluarga anak-anak-Mu, membimbing, menuntun, menjaga, melindungi setiap kami. Terima kasih Bapa yang baik. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua, urapilah hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman-Mu ini, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, sebelum saya lanjutkan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apabila saudara ingin meresponi khotbah ini, saudara juga bisa langsung menuliskan pada live chat yang ada di YouTube saudara. Saudara juga bisa mengirimkan pokok-pokok doa yang ingin didoakan, dan tim doa kami akan mendoakan. Meskipun acara ini sudah selesai, tetap doa-doa yang saudara ingin didoakan akan kami doakan. Silakan saudara bisa mengirimkan melalui komen atau live chat yang ada sekarang ini. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita terus berbicara tentang iman dan kehidupan di dalam iman. Ya, firman Tuhan berkata di dalam Roma pasal 10 ayat yang ke-10 dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Perhatikan saudara, kalau hal kekekalan saja dapat diubah oleh karena iman, oleh karena percaya kepada Tuhan, maka saya percaya yang hal-hal yang masa kini, yang saat ini kita hadapi, juga dapat diubah oleh karena iman kita kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Nah, hari ini kita akan belajar dari satu tokoh iman. Ya, tokoh iman ini luar biasa. Dia juga dituliskan sebagai salah satu saksi iman di dalam Ibrani pasal 11. Nah, kita akan baca saja kitab Kejadian pasal 26, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6, lalu ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-14. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar.
Kita lanjutkan ayat 12 sampai ayat yang ke-14. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi, serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang menyimpannya di dalam hati, merenungkan siang dan malam, serta melakukannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita baca barusan, sekarang kita tahu, ini berbicara tentang keturunan Abraham yang bernama Ishak. Abraham adalah bapa orang percaya. Dan Ishak pun, saya memperhatikan, kehidupannya juga sangat luar biasa. Ada hal hebat yang pernah dia alami, dan saya yakin kita tidak pernah mengalami hal ini. Yaitu dia pernah akan dikorbankan atau hampir dikorbankan oleh ayahnya sendiri. Ya, ini hal luar biasa. Adakah di antara saudara yang pernah mengalami hampir dijadikan korban bakaran oleh orang tua saudara sendiri? Saya yakin tidak pernah ya. Dia mengalami sesuatu yang akhirnya membuat dia menjadi salah satu tokoh iman. Dia mempercayai Tuhan dengan luar biasa. Karena apa? Karena dia belajar dari ayahnya Abraham. Dia belajar bagaimana ayahnya itu menjadi seorang yang sangat percaya kepada Bapa, sangat percaya kepada Tuhan. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita belajar sesuatu, ya, apalagi dengan praktek, saya yakin itu tidak akan pernah terlupakan. Nah, Ishak mengalami itu, dia tidak akan pernah bisa lupa. Sehingga ketika dia dewasa, dia mewarisi iman yang serupa dengan ayahnya atau Abraham. Nah, ini sangat luar biasa, dan harusnya ini menjadi pesan penting juga ya bagi kita sekalian para orang tua. Apa sih yang harusnya kita wariskan kepada keturunan kita? Apakah harta? Ya, tidak salah tentu saja. Rumah? Tidak salah. Tapi ada yang lebih penting daripada itu. Yang harus kita wariskan kepada keturunan kita adalah iman. Ya, iman kepada Tuhan. Maka itu sejak kecil, mari ajarkan kepada anak-anak tentang Allah yang kita sembah. Bawa mereka mengenal kepada Allah di dalam nama Yesus. Ajarkan mereka sehingga mereka punya pengalaman-pengalaman secara khusus dengan Tuhan. Dan juga apalagi yang harus kita wariskan kepada keturunan kita, teladan hidup. Teladan hidup penting, saudara. Ya, anak-anak, ya, mereka lebih mudah belajar dari orang tuanya. Itu bukan dari teori, bukan dari kata-kata, tapi dari apa yang mereka lihat. Yang mereka lihat tiap-tiap hari itulah yang kemudian akan terekam di dalam diri mereka, lalu itu yang akan menjadi juga gaya hidup mereka. Karena itu penting sekali, Bapak Ibu, ya, engkau benar-benar menjadi teladan dalam sikap, dalam perbuatanmu tiap-tiap hari. Nah, kembali ke bacaan ini, saudara, yang kita sudah baca sama-sama dari Kejadian 26. Kita senang dengan pembacaan di ayat 12, 13, 14, karena di situ kalau saudara baca berbicara tentang hasil yang didapat oleh Ishak. Hasil yang sangat luar biasa. Ishak menabur, lalu dia menuai 100 kali lipat, lalu dia menabur lagi, dia menuai lagi, sehingga dikatakan dia menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ya, semua orang kalau melihat hal itu saja, tentu saja berkata, ya, kami juga ingin seperti itu. Puji nama Tuhan, tidak apa-apa. Tapi harus disadari bahwa ayat 12, 13, 14 ini dapat terjadi itu akibat situasi dan kondisi yang dialami oleh Ishak. Yaitu yang kita baca di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Nah, kita akan lihat di sana. Terjadi kelaparan yang amat sangat. Dalam bahasa aslinya menggunakan kata ra'ab. Kata kelaparan di situ menggunakan kata ra'ab. Artinya apa? Mati kelaparan.
Jadi bukan sekedar lapar, bukan sekedar tidak ada makanan, tapi ada begitu banyak orang yang mati karena kelaparan. Apakah saudara pernah mengalami situasi yang seperti itu? Seperti yang dialami oleh Ishak. Ya, saya berdoa kita tidak perlu mengalami ya. Ya, mungkin susah-susah sedikit ada terjadi, apalagi hari-hari ini kalau kita lihat ya, terjadi yang namanya resesi ekonomi ya, ada banyak orang yang hari-hari ini juga ya harus kehilangan pekerjaannya ya, dan itu terjadi tidak jauh dari kita, ada di sekeliling kita, ada di negeri kita juga, ada di kota kita ya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Ishak mengalami ada satu masa di mana terjadi orang banyak mati kelaparan, sangat parah. Tapi mari kita lihat dari pembacaan ini, kalau yang sangat parah saja Tuhan sanggup memulihkan ya, apalagi kondisi kita hari-hari ini. Saya percaya Tuhan kita dahsyat, Dia sanggup memulihkan. Beri tepuk tangan meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Nah, bagaimana agar kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Ishak di dalam kitab Kejadian pasal 26 tadi ya. Bagaimana dia bisa melewati yang namanya krisis hidup, bagaimana dia bisa tetap menghasilkan buah yang luar biasa padahal di tengah-tengah krisis yang begitu menghimpit kehidupannya. Nah, siapa itu Ishak? Kembali, Ishak adalah keturunan Abraham ya. Ini sebuah status yang sangat penting saudara, karena ini berkaitan dengan yang namanya covenant atau perjanjian. Ada sebuah perjanjian antara Allah dengan Abraham. Allah berjanji akan memberkati Abraham dan keturunannya. Dikatakan begini saudara, siapa yang memberkati Abraham dan keturunannya akan diberkati. Tapi siapa yang mengutuk Abraham dan keturunannya akan dikutuk. Sebuah perjanjian, sebuah covenant yang dibuat oleh Allah dengan Abraham, bapa orang percaya. Karena itu sudah dikasih oleh Tuhan, bagaimana kita bisa mengalami seperti yang dialami oleh Ishak? Yang pertama adalah cek dulu status kita. Apakah kita ini termasuk keturunan Abraham? Ya. Atau bukan? Apa itu keturunan Abraham? Nah, lebih gampang kita buka Galatia 3 ayat 29. Galatia pasal 3 ayat 29 berkata, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Sekali lagi, jika kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Pertanyaannya sekarang, apakah kita, saudara, hari-hari ini engkau sudah sungguh-sungguh menjadi miliknya Kristus? Sudah menjadi umat kepunyaannya Kristus atau belum? Ya. Kalau belum jadi kepunyaannya Kristus, jangan-jangan status kita hari-hari ini masih DPO, saudara. Artinya apa? Masuk dalam daftar pencarian orang. DPO kerajaan Allah. Masih dicari. Statusnya masih dicari. Ya. Nah, untuk kita bisa mengalami apa yang dialami oleh Ishak, maka tidak bisa tidak. Status kita harus terlebih dahulu menjadi miliknya Kristus, sehingga kita disebut sebagai keturunan Abraham dan berhak untuk menerima janji-janji Allah. Roma 8 ayat yang ke-9 berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi ukurannya sangat jelas. Alkitab mengatakan orang yang memiliki roh Kristus itu milik Kristus. Tapi orang yang tidak memiliki roh Kristus, dia bukan milik Kristus.
Minggu yang lalu kita sama-sama memperingati Jumat Agung. Ya, ingat, Jumat Agung tidak dirayakan tapi diperingati, yaitu pengorbanan Yesus Kristus untuk menebus saudara dan saya, sehingga kita tidak lagi menanggung hukuman karena dosa, tapi kita menjadi orang yang dimerdekakan, orang yang dibenarkan oleh karena karya Yesus Kristus. Dan kebangkitan Kristus kita rayakan bersama pada hari Minggu yang lalu melalui Paskah. Ya, kalau Paskah memang dirayakan, saudara. Ya, kemenangan. Yesus bangkit mengalahkan maut. Dan Yesus menganugerahkan kepada saudara dan saya keselamatan dan hidup yang kekal bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saudara hari-hari ini benar-benar sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apa artinya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Mengakui Dia tiap-tiap hari. Yesus adalah penguasa tunggal dalam hidup kita. Yesus adalah pemilik hidup kita. Coba renungkan ini, karena status kita itu sangat menentukan apakah janji-janji Allah akan digenapi dalam hidup kita atau tidak. Yang kedua, belajar seperti yang dilakukan oleh Ishak, yaitu dengarkan firman Tuhan. Coba lihat ayat yang kedua. Dikatakan apa? Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Firman-Nya apa? Janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan, setelah status kita adalah milik Allah, yang kedua, belajar untuk mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Ya. Masalahnya, saudara, banyak orang ketika krisis datang, ketika persoalan datang, kecenderungannya adalah menjadi panik, menjadi takut. Lalu yang terjadi begini, tergesa-gesa ambil keputusan. Tanpa bertanya kepada Tuhan, ambil keputusan. Jangan heran, keputusannya kemudian menjadi ngawur. Keputusannya menjadi salah. Mari kita saat ini, krisis boleh ada di sekeliling kita. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sedang mengalaminya juga. Jangan tergesa-gesa ambil keputusan. Mari datang sama Tuhan, bertanya sama Tuhan, dengarkan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, saya percaya begini, saudara. Hari ini pun ketika saudara mendengarkan tayangan ini, Tuhan lagi bicara sama saudara. Tuhan lagi berbicara kepada orang-orang pilihannya, supaya kita mendengarkan sungguh-sungguh firman-Nya. Dan jangan menjadi gelisah, jangan menjadi takut, menjadi khawatir. Oleh karena apa? Oleh karena kita mendengar kanan, kiri, depan, belakang kita berkata yang tidak baik. Saudara dikasih oleh Tuhan, saya ada sebuah contoh yang terjadi waktu Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya menyeberang Danau Galilea. Satu ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya, mari bertolaklah ke seberang. Jelas, perintahnya jelas, kita bertolak ke seberang. Lalu mereka mulai bertolak. Dan dalam perjalanan, saudara, di Alkitab tuliskan terjadi angin badai, angin ribut yang begitu luar biasa. Dan perahu itu diombang-ambingkan sedemikian rupa. Lalu murid-murid Yesus yang bersama-sama dengan Yesus, mereka boleh menjerit-jerit ketakutan. Mereka berteriak-teriak. Mereka mungkin berpikir kita sebentar lagi akan tenggelam. Mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Kenapa kamu begitu takut? Tidakkah kamu percaya?" Lihat, saudara, di tengah badai, di tengah krisis, di tengah gelombang, seringkali apa yang Tuhan janjikan kita tidak ingat lagi.
Dan seringkali suara Tuhan kita tidak dengar lagi. Yang kita dengar hanyalah krisis. Yang kita dengar hanyalah persoalan dan masalah. Mari dalam kesempatan ini, kita semua ada di tempat kita masing-masing. Ya, mari pertajam, bukan telinga jasmani, pertajam telinga rohani kita untuk mendengar apa yang Tuhan ingin perbuat, apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dengar baik-baik. Ya. Ishak mendengarkan. Jangan pergi ke Mesir. Tinggallah di negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Dia dengar. Dia tidak pergi ke Mesir. Ya. Poin yang ketiga, bagaimana kita bisa mengatasi krisis? Bagaimana kita bisa tetap berbuah di saat krisis? Poin yang kedua adalah lakukanlah perintah Tuhan. Nah, lihat tadi, ya. Tuhan memberikan perintah, Tuhan memberikan firman. Maka apa yang diperbuat oleh Ishak? Yang pertama, dia tidak pergi ke Mesir. Apa itu Mesir? Ya. Mesir itu berbicara tentang dunia. Mesir berbicara tentang mengandalkan kekuatan manusia. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah krisis global, siapa yang mau kita andalkan? Siapa yang bisa kita harapkan? Ya. Dunia sedang mengalami krisis. Ya. Nah, kalau orang percaya juga pergi ke dunia lalu minta tolong kepada dunia, sama aja, saudara. Ya. Lalu kemudian datang kepada orang-orang yang kita kenal, koneksi, relasi kita, mulai mengandalkan manusia. Firman Tuhan bilang begini, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya hanya kepada Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan pergi ke Mesir. Lalu firman Tuhan berkata, diamlah di negeri yang Tuhan katakan. Pegang prinsip ini, saudara. Kita harus tinggal di tempat di mana Tuhan menyertai kita. Kita harus ada di tempat di mana Tuhan perintahkan kita di situ. Jangan karena pandangan mata kita, lalu kemudian kita memilih berdasarkan apa yang kita lihat. Ya, masih ingat kan kisah tentang Lot? Lot ketika melihat lembah Yordan, dia melihat gini, wow, ini pasti tempat yang terbaik di muka bumi. Ini pasti tempat yang akan membuat hidupnya nyaman dan kaya raya. Maka Lot memilih lembah Yordan. Sedangkan Abraham mendapatkan yang tidak seperti yang dilihat oleh mata. Wow, tidak. Yang dia dapatkan adalah sisanya saja. Tapi lihat, Abraham ada di tempat di mana Tuhan menyertai dia. Abraham ada di tempat di mana Tuhan perintahkan dia. Maka apa yang terjadi? Abraham diberkati dengan sangat luar biasa. Lot, kita tahu kisahnya. Pada akhirnya semua dimusnahkan karena Sodom dan Gomorrah di situ dimusnahkan. Bahkan istrinya pun menjadi tiang garam. Wow, sangat menyakitkan. Ya, lihat, diam di negeri yang Tuhan katakan. Ya, apa yang Tuhan perintahkan, lakukan. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Ishak sesuai dengan perintah Tuhan. Dikatakan apa? Tinggallah sebagai orang asing. Jadi ketika Tuhan menempatkan Ishak di negeri itu, di tanah itu, ada satu perintah penting. Kamu harus tetap sebagai orang asing. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kamu jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Jangan menjadi serupa dengan lingkungan masyarakat yang ada di sana. Tetap asing. Orang percaya, kita ini sudah dipilih oleh Tuhan. Kita dikhususkan oleh Tuhan. Kita adalah warga negara kerajaan surga. Memang sementara ini kita masih tinggal di bumi, di dunia ini bersama-sama. Tetapi satu hal firman Tuhan bilang, jangan menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budi kita. Saudara dikasih oleh Tuhan, ini penting sekali, saudara. Jangan sampai kemudian kita
menjadi sama dengan dunia, lalu kita mulai ikut-ikutan, kita mulai kompromi di sana. Tidak. Hidup kita dengan satu standar kerajaan Allah. Saudara dan saya adalah warga negara kerajaan Allah. Kita sudah dibenarkan, hiduplah dengan standar kebenaran itu. Hiduplah dengan standar kekudusan yang Tuhan sudah berikan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Amin. Bisa tangkap sampai di sini? Saya berdoa supaya kita semua bisa sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan atau menjadi firman Tuhan di hari Minggu ini. Berikutnya, setelah tinggal sebagai orang asing, yang keempat, apa perintah Tuhan? Menaburlah dengan benar. Menabur dengan benar. Ya, saya mau bilang begini saudara, menabur di tengah krisis ini sebetulnya sebuah tindakan profetik sekali. Ya, dan kita harus mengerti, hanya orang yang menabur yang akan menuai. Tapi menabur yang bagaimana? Harus jelas. Jangan asal saja, jangan sembarang saja. Ya. Yang pertama, menaburlah dengan kasih. Kasih kepada Allah. Menabur dengan kasih kepada Tuhan. Artinya apa? Lakukan dengan rela. Karena kita mengasihi Allah. Love God. Menabur dengan benar itu artinya kita menabur dengan kasih kepada Allah. Karena kita memang mengasihi Dia. Jangan karena terpaksa. Jangan dengan susah hati kita melakukan. Kepada pribadi yang kita cintai. Yang sudah lebih dahulu mencintai dan mengasihi kita. Yang kedua, menabur dengan benar artinya begini. Menabur dengan sikap hormat kepada Tuhan. Honor God. Allah yang kita sembah Maha Kaya, saudara. Tapi kita harus melakukan apa yang menjadi bagian kita. Kita bawa apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Kita bawa. Ya. Lakukan dengan satu sikap yang hormat kepada Tuhan. Jangan asal-asalan. Jangan menganggap Tuhan seperti pengemis, lalu kemudian kita membawa seenaknya sendiri. Tidak. Lakukan dengan sangat hormat. Adalah satu kehormatan kalau kita masih dapat menabur bagi kerajaan Allah. Yang ketiga, menabur dengan benar artinya menabur sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Jujur saudara, tidak ada sesuatu pun dalam hidup kita itu sebetulnya yang adalah milik kita. Semua adalah milik Tuhan, bukan? Berapa banyak saudara menyadari semua yang ada pada saudara itu miliknya Tuhan? Oh, puji Tuhan, puji Tuhan. Bahkan hidup kita pun ini bukan milik kita sebetulnya, miliknya Tuhan. Karena Dia sudah menebus kita, Dia membayar lunas harganya. Artinya apa? Kita ini sudah 100% miliknya Tuhan. Nggak ada lagi bagian dari hidup kita yang milik diri kita sendiri, kan? Lakukan dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Itu menabur sebagai bentuk ungkapan syukur. Itu menabur yang benar. Dan yang keempat, menabur sesuai dengan porsinya, saudara. Artinya apa menabur sesuai dengan porsinya? Ya. Memang ada bagian yang harus kita kembalikan kepada Tuhan, kan? Dari segala berkat yang kita terima, ada bagian yang memang menjadi miliknya Tuhan. Itu kita tidak mempersembahkan, kita mengembalikan. Ya, kalau saudara memberikan yang namanya persepuluhan, itu saudara tidak sedang memberi kepada Tuhan atau mempersembahkan, tidak. Karena saudara mengembalikan apa yang sesungguhnya milik Tuhan. Nah, kemudian sisanya bagaimana? Sisanya itu kita yang atur, saudara. Itu adalah bagian yang harus kita kelola. Tentunya ada yang kita pakai sendiri. Amin. Boleh nggak pakai sendiri? Ya boleh. Itu berkat kok. Bagian yang kita bisa gunakan sendiri. Selain kita siapa? Keluarga. Jangan lupa keluarga. Mungkin saudara ada papa mama, orang tua. Ya, ada bagian yang saudara juga perlu taburkan buat orang tua. Ya, sisihkan
Ya, taruh prioritas di situ. Ya, setelah untuk Tuhan, untuk diri sendiri, untuk keluarga, ya, orang tua, mungkin adik, kakak, saudara ada yang membutuhkan pertolongan saudara. Saudara bisa tabur itu, tidak ada masalah, ya. Karena itu bagian yang bisa saudara kelola, bagian yang boleh memang Tuhan izinkan saudara kelola, silakan. Ya. Oh, saya ingin menabur untuk orang lain, boleh. Ya, setelah untuk Tuhan, diri sendiri, keluarga, saudara bisa menabur untuk orang lain di sekeliling. Mungkin buat ya, sahabat yang membutuhkan atau masyarakat di sekeliling. Hari-hari ini kan kita lihat di sekeliling kita banyak orang yang membutuhkan bantuan. Saudara boleh ya menabur, mungkin memberikan ya sembako, mungkin memberikan apa saja yang saudara miliki yang bisa saudara berikan. Silakan. Ya. Setelah itu saudara bisa memberikan kemana saja, silakan. Ya. Artinya gini, saya ingin mengajarkan kepada saudara apa yang Alkitab ajarkan. Menabur itu sesuai dengan porsi-porsinya. Ya, jangan sembarangan. Ya, jangan kemudian ya karena perasaan hati yang meledak-ledak lalu kemudian kita asal saja. Ya, wah kita kemudian sembarang saja menaruh tidak pada porsinya, tidak pada pos-pos yang sebenarnya. Kacau saudara. Kita harus belajar. Ya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya waktu Ishak melakukan, dia menabur, itu didasari oleh satu hal, imannya kepada Tuhan. Dan itulah sebabnya dengan iman yang ia miliki, sesuatu terjadi. Alkitab mencatat, ketika dia menabur, dalam tahun itu juga dia mendapat hasil 100 kali lipat, dan ia menjadi kaya, kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Ya, kata kaya itu berasal dari bahasa asli gadal, K-A-D-A-L, gadal. Kaya itu berbicara bukan hanya materi saja. Gadal punya arti begini, to grow, ya, bertumbuh. To make powerful, ya, semakin powerful, ya. Kemudian apa? Become great, menjadi orang besar. Complete apa yang disediakan oleh Tuhan buat anak-anaknya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, setiap kali krisis, setiap kali kita melewati masa krisis dalam hidup, itu adalah satu kesempatan untuk kita menjadi pribadi-pribadi yang bertumbuh, menjadi pribadi-pribadi yang lebih powerful lagi, semakin kuat di tengah-tengah bumi ini, di tengah-tengah krisis ini, dan become great, menjadi orang-orang yang terhormat, menjadi orang-orang yang memuliakan nama Tuhan. Orang melihat ada Yesus di dalam diri saudara. Setiap kali krisis, itu kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Berapa banyak saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini boleh lambaikan tangan tinggi-tinggi dan tepuk tangan dulu meriah bagi Allah kita. Ya, karena itu ketika kita melewati krisis, jangan bersungut-sungut, sebab di balik itu semua Tuhan punya rencana yang hebat buat kita. Tuhan mau supaya kita melewatinya dan kita keluar di sana sebagai pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Nah, bagaimana kita bisa melewati masa krisis? Yang pertama tadi apa? Cek dulu status. Cek status apakah kita hari ini milik Kristus atau bukan. Oh, saya sudah orang Kristen, saya sudah rajin masuk gereja. Bukan jaminan. Ya, sebab yang disebut dengan muridnya Tuhan itu adalah orang-orang yang melakukan firman Allah. Ya, pastikan apakah Roh Kristus ada di dalam setiap kita. Yang kedua, cek. Setelah kita cek status kita, yang kedua, dengarkanlah firman Tuhan. Dengar. Ya. Dengar hanya firman Tuhan. Oh, ada badai, ada deru macam-macam. Ada berbagai hal-hal yang menakutkan di sekeliling kita, yang bisa mempengaruhi. Tetap cari suara Tuhan. Jangan tergesa-gesa ambil keputusan. Cari suara Tuhan. Dengarkan apa yang Tuhan perintahkan. Yang ketiga, lakukanlah perintah Tuhan.
Ya, lakukan. Apa yang Tuhan perintahkan? Lakukan. Banyak orang Kristen bilang begini, ya, saya setuju, amin. Tapi jangan sekarang melakukan. Saya bilang begini, tidak ada waktu lagi untuk kita menunda. Kita sudah ada di masa-masa di mana kita harus sangat serius dengan Tuhan. Ya, segera lakukan apa yang harus kita lakukan. Ya, untuk kita bisa sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mengakhiri pertandingan dengan baik. Alkitab jelas standarnya. Pikul salib kita, sangkal diri. Ya, itu bagian yang harus kita lakukan. Lakukan. Dan saya percaya kita akan memuliakan nama Tuhan, sehingga di tengah-tengah bangsa Indonesia saat ini, orang boleh melihat ada Yesus dalam hidup kita. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepada Tuhan buat firman yang boleh kami sama-sama dengar pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, sebuah kisah kehidupan daripada Ishak yang boleh menjadi teladan bagi kami semua. Bawa kami Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, tolong setiap kami. Kami mau Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh mempermuliakan akan nama Tuhan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, berapa banyak di antara saudara yang mau meresponi firman Tuhan di siang hari ini? Boleh angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Saya mau bertanya, apakah saudara adalah milik Yesus? Apakah sungguh Roh Kristus ada di dalam diri saudara? Ya. Kalau saudara yang mendengarkan khotbah ini, menyaksikan tayangan ini, saudara belum pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil waktu ini untuk berdoa kepada Tuhan. Berdoa, buka hatimu, dan undang Yesus. Undang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu. Saya akan membimbing saudara berdoa. Kalau saudara yang belum pernah mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, mari ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus. Dengan suara yang keras katakan, Tuhan Yesus, aku datang kepadamu siang hari ini. Aku membuka hatiku. Aku mengundang Engkau Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Aku membutuhkan pengampunan-Mu. Aku membutuhkan kasih karunia-Mu. Jadikanlah aku milik-Mu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Bagi saudara sekalian yang sudah menjadi miliknya Kristus, hari-hari ini Tuhan mau dengarkanlah firman Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Kalau saudara siang hari ini diingatkan, ada hal-hal yang selama ini saudara sudah dengar, saudara sudah mengerti, tapi saudara belum melakukannya, ambil keputusan siang hari ini mulai menjadi pelaku firman. Mari satukan hati dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami adalah miliknya Tuhan. Kami adalah biji matanya Tuhan. Roh Kristus ada di dalam kami. Bimbing kami ya Tuhan. Terus pimpin kami Tuhan. Berbicara kepada kami. Kami siap untuk mendengarkan akan firman-Mu, perintah-perintah-Mu Tuhan. Kami siap juga untuk melakukannya ya Tuhan. Ampuni kami kalau seringkali kami hanya mendengar dan belum melakukannya, atau menunda untuk melakukannya. Tapi hari ini kami dengar firman-Mu, kami mengambil keputusan Tuhan untuk melakukan segala firman yang telah kami dengar daripada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, urapi kami, pegang tangan kami, beri kami kekuatan untuk kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, di tempat di mana kami berada, di keluarga kami, di wilayah kami, biarlah orang boleh melihat Kristus dalam hidup kami. Karena kami sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Mari kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada, saat ini angkatlah kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Bapa di surga, sumber segala berkat. Dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang menyertai dan memberkati
memulihkan dan mengangkat kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Tuhan itu Raja untuk selamanya. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan membebaskan orang yang terkurung. Muliakan Tuhan selama aku hidup, selagi ku ada. Aku hendak bermazmur bagi Dia selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup, selagi ku ada. Selama aku hidup,